Turut berduka cita buat Kang Ferry, atas kepergian mamanya. Semoga amal ibadahnya. Tapi tahu kabar ini dari mana sih, Mas? Saya tahu malah dari teman yang bukan sepermainan, maksudnya sahabat saya SMA yang nggak ada hubungannya lah. Pokoknya tadi dikasih tahu nyokapnya Ferry meninggal. Wah, Ferry siapa gitu? Dan Ferry Mariana. Kan Kang Ferry juga pas lagi nggak di Jakarta, iya. Kan jadi mungkin beritanya juga jadi lebih Takutnya salah. lain dulu. Tapi langsung mastiin dulu nggak sih ke Kang Ferry? Iya, tadi saya cari tahu. Kebetulan kan ada grup prediksi juga kan, ternyata si Kang Soleh udah ngasih tahu di situ nyokapnya Ferry meninggal. Ya udah saya langsung. Tapi mungkin Mas sendiri dekat gak sih sama, misalnya kenal, tahu dekat gitu masih sama orang tua? Lumayan, saya ya Papahnya sih. kalau papanya sudah bercanda sih. Kalau mamanya kan memang yang kita tahu udah lumayan lama sakitnya, jadi Iya. Lumayan kaget gak sih dengar kabar mungkin tiba-tiba ya? Memang sakitnya udah lama ya, cuman ya nggak tahu aja dipanggilnya tiba-tiba begini ya. Cuman, ya kemarin kalau nggak salah baru masuk rumah sakit 2 hari, kalau nggak salah baru masuk 2 hari. Terus Tapi ada jenguk gak sih Kak? Misalnya pas nggak ada, kita nggak tahu masuk rumah sakit itu juga kita nggak tahu. Dulu pernah masuk rumah sakit, bukan sekarang masuk rumah sakit lagi kita nggak tahu. Oke. Mas, sebagai salah satu sahabat dari Kang Ferry, Kang Ferry sempat cerita-cerita nggak sih soal mamanya seperti apa? Kasih tahu update-nya dari sosial media ya. Juga kalau lagi ketemu ya bertanya gimana kondisi sahabatnya, perkembangannya, kesenangannya, jadi memperhatikan. Tapi kalau sebelumnya memang sudah sakit dari lama, udah tahu. Ya. Dengar kabar ini dari media sosial tadi. Jadi kalau ini dari Suta Itu kan tapi kenal dengan sosok almarhumah nggak sih? Kalau kenal secara dekat sih enggak, cuma memang kalau dari dulu kalau ketemu pernah sekali main kesini atau pas lagi ada di lokasi. Kan kalau nggak salah saya pernah ke rumah yang di Bandung juga waktu itu ketemu sama almarhumah. Sosok almarhumah seperti apa mungkin di mata? Begitu dekat ya pasti sih beliau orang yang baik ya. kelihatan dari anaknya lah. Perhatian, teman-teman anaknya juga sangat perhatian gitu. Orang yang baik. Bang, langsung telepon Kang Ferry nggak sih buat nguatin gitu? Kalau nelfon sih enggak ya, tapi tadi emang whatsappan, terus ngabarin udah dari sini, terus ya saling menguatkan lah karena kan beliau sedang bekerja di luar kota, belum bisa pulang, tapi baru mendapat besok pagi dan insya Allah pulang. Boleh ucapan dukanya? Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Terima Kades sebelumnya turut berduka cita. Kades Wita mungkin bisa dijelasin kronologi kepergian ibunda seperti apa sih Kades? Ya sebenarnya mama itu kan memang sakitnya udah 2 tahun ya. Dua ini memang kesehatannya itu menurun banget. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita udah di tempat tidur aja, aktivitas semua di tempat tidur, dibantu sama caregiver, sama anak-anak, sama menantu, sama cucu-cucunya semua kita bareng-bareng lah untuk merawat. Di 2 minggu terakhir itu memang ada perubahan dari fisiknya dia yang tadinya tangannya nggak bengkak terus jadi bengkak tangan gitu. Terus setelah sempat beberapa hari kempes tiba-tiba bengkak lagi, tapi jauh lebih, tadinya cuma di sini bengkaknya, tiba-tiba jadi bengkak itu sampai ke sini gitu. Nah 3 hari kemarin ini memang kondisinya drop banget yang akhirnya membuat kita memutuskan kayaknya mama memang harus dibawa ke IGD gitu. Soalnya kondisinya udah fesesnya juga sudah hitam, terus kemudian juga dianya udah
nggak bereaksi ketika kita panggil, mata udah nggak kebuka gitu. Jadi kita buru-buru lariin pagi itu ke IGD, bahkan sampai IGD pun pihak rumah sakit menganjurkan untuk langsung masuk ke ICU. Udah dilakukan segala macam upaya dokter yang luar biasa yang selalu kabarin kita kira-kira apa yang terbaik buat kita. Karena kita benar-benar nggak tahu harus gimana, jadi kita serahkan semua ke dokter. Nah, hari ini tepatnya tadi siang itu kondisinya menurun drastis. Terus sampai akhirnya jam 4 sore dokter manggil gitu, aku ke ruangan rumah, dikasih tahu bahwa aku nyampe itu dokter sedang melakukan CPR manual karena memang harus dibantu banget gitu. Dan di situ dokter udah bilang bahwa keadaannya kondisinya udah sangat kritis gitu. Jadi benar-benar mereka tinggal berupaya sebaik mungkin. Jadi dari situ aku langsung manggilin kakak-kakak aku. Kebetulan juga akangnya kan lagi ada di luar kota. Jadi aku manggilin kakak-kakakku, manggilin kakaknya akang gitu. Pada saat gak adanya juga alhamdulillah kita bisa nganterin gitu, aku sama kakak-kakakku kita bisa nganterin gitu sampai nun ya Kang, nun ya saya nun ya, sampai ke penghabisannya mama. Jadi benar-benar kita melihatlah perjuangannya mama, struggle banget pas kita lihat juga dengan berbagai macam alat udah dipasangin dari mulai di leher, di tangan, di mulut, di semuanya gitu. Kayak aku juga kayak udah ya Allah, kayaknya udah cukup lah gitu. Enggak tega banget kalau harus ngelihat dia terus di apa ya, di supply segala macam alat dan obat gitu. Aku percaya sih dokter udah berusaha semaksimal mungkin gitu, karena yang aku lihat juga ketika aku masuk itu nggak cuma satu atau dua perawat, sampai ada sampai ada 4 perawat ya. Jadi aku yakin mereka semua udah berupaya banget. Sosok almarhumah sendiri seperti apa sih? Mama itu sebenarnya kan memang tinggalnya di sini sama kita ya. Setelah 5 tahun terakhir itu mama tinggal sama kita gitu. Cuman setelah mama jatuh itu kita mindahin mama tinggal di rumah kakaknya. Jadi selama di sini orang-orang di sini tuh tahu gitu mama tuh tipe orang yang ceria, terus dia tuh tipe orang yang karena dulunya wanita karir gitu, jadi dia tuh benar-benar kalau turun tuh udah rapi, udah cantik dengan usianya dia yang saat itu udah 77 tahun. Perawat selalu bilang itu cantik banget sih, karena memang aktivitasnya mama tuh setiap pagi tuh dia tuh jam 4 pagi udah jam 3 pagi udah bangun, dia mandi, dia beraktivitas, dia olahraga, dia jalan gitu. Memang kalau menurut aku sih emang sehat lah gitu kehidupannya, dan orangnya tuh apa ya, ceria gitu. Makanya pas dia jatuh terus yang memang udah kehendak Allah gitu. Berarti kalau secara medis sakitnya itu sebenarnya karena jatuh benturan yang begitu kencang di kepalanya dia menyebabkan pendarahan di otak yang lumayan parah. Terus kemudian ada patah tulang di pangkal paha-nya dia itu sebelah kiri atau kanan gitu. Terus udah gitu memang pada saat itu dokter memberikan pilihan boleh bisa dilakukan pembedahan untuk mengambil cairan di kepalanya, tapi beberapa opini dari dokter lain mengingat kondisi mama yang saat itu sangat lemah dan udah tua banget, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Kayaknya nggak memungkinkan mama dilakukan dengan operasi yang itu adalah operasi berat, operasi besar gitu. Terus akhirnya kita berusaha untuk ya udahlah coba kita treatment pakai obat gitu treatment ya. Ternyata memang kondisi ininya terus menurun gitu. Kang Ferry kabarnya lagi di Kendari ya? Iya, Kang Ferry lagi di Kendari. Tapi sempat ngelihat dulu di rumah sakit atau? Kemarin itu dia nganterin, dia ikut antar mama ke IGD gitu sampai mama dimasukin di ICU atau segala macam. Akhirnya dia tuh sebenarnya ragu mau berangkat, tapi karena dia punya tanggung jawab yang besar di sana gitu, dia harus bawa banyak rombongan gitu. Ada acara pengibaran merayakan kemerdekaan lah ya gitu di Sulawesi sana. Jadi beban gitu dia sebenarnya mau pergi tapi gimana gitu, tapi akhirnya memutuskan ya udah besok pagi pulang. Karena tadinya mau pulang hari tapi nggak ada pesawat yang bisa pulang di hari ini gitu.
dimakamkan? Insya Allah kita mau makamin habis selepas zuhur, setelah sholatkan di sini di Masjid Jami sini, Insya Allah sih di Tangerang. Kalau jatuhnya almarhumah ini bisa dijelasin mungkin kronologi pas jatuh. Kronologi jatuhnya sebenarnya simpel banget Mas, tapi memang Allah udah atur ya. Hari itu dia lagi sehat banget, aku ingat banget dia tuh habis jalan-jalan sama teman-temannya, dia habis ketemu temannya, sahabatnya dia dari luar negeri yang udah lama banget dia nggak ketemu. Terus dia datang tuh bawain aku Satomi kalau nggak salah. Terus udah gitu hari itu tuh nggak tahu kenapa dia tuh kayak resah banget. Berapa kali dia naik turun gitu, udah naik ke atas turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas turun lagi ke bawah. Jatuhnya itu sebenarnya cuma karena dia copot sepatu dengan kondisi tidak berpegangan, karena memang biasanya kalau dia copot sepatunya kan selalu di dapur dalam posisi duduk. Kita memang udah nggak mengizinkan dia untuk lepas sepatu dalam kondisi berdiri gitu. Jadi itu cuma karena dia melepas satu sepatu nggak bisa menjaga keseimbangannya dia jatuh ke kiri itu ngehantem meja gitu. Nah sebenarnya itu yang bikin kejadiannya jadi tragis banget gitu, dan itu luar biasa banget sih. Nah dari situ ternyata pendarahannya karena memang licin banget pendarahan. Kejadiannya berarti tahun lalu? Iya, Februari tahun lalu. Kades mungkin Februari 2022. Kades ada firasat atau rasa-rasa nggak enak menjelang. Aku tuh sebenarnya kan nggak mau banget gitu, udah menepis banget tuh firasat dia gitu, karena kan belum genap 100 hari papa aku nggak ada gitu. Sementara papa aku dulu juga kalau papa kan ngobrolnya di sini sama mama, amanin gitu sama mama gitu. Jadi kayak nggak cuman memang mbak tuh tiba-tiba banget gitu 2 hari lalu yang kayak ini kok kenapa ya aku masak nasi kuning lagi kayak waktu aku mau sakit apa gitu. Aku bilang jangan gitu mbak, enggak itu emang kurang bersih aja kali, bikin berasnya kayak gitu-gitu. Dan ternyata habis buat ngomong gitu terus kayak besokannya memang kita harus lariin dia ke IGD. Sebenarnya aku nggak mau kayak gitu, enggak lah gitu, karena kan kita pengennya selalu berprasangka baik ya. Kades terakhir mungkin apa sih mungkin hal yang mengenang banget sama almarhumah sampai yang membekas banget di hati Kades? Mama itu sebenarnya tipe orang yang mandiri banget. Dia tuh mandiri banget. Kenapa makanya kita maksa banget dia pengen kita mau bawa dia pulang ke situ, sebenarnya dia nggak mau. Selalu namanya orang tua tuh pasti nggak pengen nyusahin anak-anaknya gitu. Dia nggak pengen kalau dia ada di rumah ini nanti dia merepotkan aku dan aku si Akang gitu. Makanya kita tuh membujuk banget untuk dia mau ada datang ke sini dan tinggal sama kita. Dan buat aku seneng gitu, karena mama tuh kadang kalau sakit kepala aja, sakit perut aja pasti dia nanyanya obatnya sama aku, bahkan sama caregivernya juga. Kalau misalkan dia sakit itu kalau mau dikasih obat baru dia dikasih tahu gitu ya obatnya kayak ini. Dia tuh nggak mau pasti enggak, tanya dulu sama ibu, saya tanya sama saya, tanya dulu sama ibu obatnya itu bukan gitu. Jadi papa tuh pasti dia nanya sama aku, dan dia tahu, aku tahu banget apa kesukaan dia, karena dia suka cerita itu, dia tahu mama makannya apa gitu. Doanya Kades? Pasti doanya setiap anak sama, mudah-mudahan mama wafat dalam husnul khotimah, mudah-mudahan segala dosanya, segala kesalahannya, segala kebenaran mama semasa dia diampuni dan dilapangkan umurnya, dilapangkan surga, itu aja sih. Kemudian jadi mikir ya Allah, kenapa bertubi-tubi banget. Nah, Pak De dekat juga nggak sih sama, maksudnya kenal dekat juga nggak sih sama keluarga Kang Ferry? Ya kalau keluarganya memang enggak, tapi aku kenal lebih dulu kakaknya daripada Ferry. Ya, dan nggak tahu kenapa Ferry mungkin karena sesama bikers ya. Terus si Desmitanya juga jauh lebih dulu dekat sama aku karena dia di Paski kan, aku ajak dia
terus juga Baski gagal sama Tommy, dan alhamdulillah aku juga ya aku tahu duluan lah mereka menikah segala macam kayak gitu. Jadi ya kalau sama keluarga Ferry dan Devi tanya aku dekat sekali, tapi keluarga Ferry keseluruhan aku nggak terlalu. Tapi datang untuk mensupport juga ya. Oh iya dong. Ternyata Ferry-nya melakukan ya mudah-mudahan ini udah jalan ya. Aku percaya betul. Tapi Pak Ade sendiri nih pernah nggak sih maksudnya dicurhatin soal orang tua kamu Ferry gitu? Enggak, tapi aku dengar sakit udah agak lama. Dia ketuakan sebelum masalah itu patah. Tulang ekor ya? Oh, tulang ekor. Ya kesulitan berjalan. Berarti emang udah banyak banget ya berita-berita soal. Tapi Pak Ade sendiri nih mungkin pengen ngasih bela sungkawa omongan Ya, saya sama pribadi dan keluarga kebetulan Ferry kenal banget keluarga saya, mengucapkan turut bela sungkawa. Semoga waktu amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diampuni segala dosa-dosa dan yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan serta kesabaran. Insya Allah memang semua sudah ada jalannya. Kita semua adalah orang-orang yang menjalani saja apa-apa ketetapan Allah. Terima kasih Pak Ade.